perintah kepada Israel untuk segera menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Meksiko sudah ikut mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari persidangan genosida di Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah menyatakan persetujuan. Netanyahu menginjak Prancis akan tangkap karena Amerika Serikat tidak konsisten. Memang Israel bukan anggota. Kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Gaza jauh lebih kejam daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismit, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belak-belakan politik kenegaraan bersama Habib Smith Hadar. Kita mulai dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah dengan doa ini, belak-belakan ini atau bisik-bisik politik ini tentang Timur Tengah ini menjadi bermanfaat buat kita semua, Bib. Ya. Gimana peta terkini tentang Zionis Israel nih yang kita melihat sampai hari ini sudah menjelang bulan ke-9 ya. Iya. Belum juga berakhir ya, padahal kutukan dunia begitu dahsyat ya. Iya. Terakhir kemarin demo di Indonesia juga begitu luar biasa ya, hampir seluruh tokoh turun ya. Iya. Dan itu sudah bergelombang, bukan cuma sekali ya, sudah berkali-kali, baik di Indonesia maupun di mancanegara ya. Betul. Belum lagi desakan dari beberapa lembaga internasional yang mendesak agar disudahilah kekejaman ini, genosida ini, karena sangat menyedihkan ya. Hampir 40.000 nyawa, berapa banyak yang bersedih ya, ulah oleh segelintir orang ya. Bukan perang namanya nih, ini kan jelas-jelas pembantaian gitu ya. Kalau perang itu kan berhadapan-hadapan, ada kelihatan nih, tapi kalau ini kan semata-mata hanya membela diri, tapi bukan itu yang dilakukan, maka itu menyerang ya, menyerang orang yang tidak bersalah ya. Gimana, Bib? Iya, hari ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken terbang ke Timur Tengah. Negara pertama yang dia singgahi adalah Mesir. Kemudian dia akan terbang ke Israel, Tel Aviv, untuk bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri. Kemudian dia akan terbang ke Yordania, terus ke Qatar. Mungkin juga. Nah, Qatar dan Mesir merupakan mediator bersama Amerika Serikat. Di Qatar sendiri itu sudah beberapa hari ini perunding Amerika Serikat, yaitu ketua Badan Intelijen Amerika Serikat CIA William Burns ada di Qatar juga, sudah sedang berunding dengan wakil Hamas di sana untuk bagaimana proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat, yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari Gedung Putih beberapa hari yang lalu, itu yang belum disetujui oleh Hamas karena ada beberapa poin yang belum jelas, dan juga tidak disetujui oleh Israel karena yang dinyatakan oleh Biden itu bahwa Israel akan mundur penuh dari jalur Gaza dan perang diakhiri secara penuh, lalu bantuan kemanusiaan akan masuk. Sebagai imbalan, Hamas akan membebaskan sisa sandera Yahudi yang masih ditahan di Hamas.
Nah, ini kunjungan Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ini ke-8. Ke-8 kali. Iya, ke-8 kali ke Timur Tengah untuk membicarakan masalah ini. Pas bertepatan dengan genap 8 bulan, lebih 1 hari, perang Hamas Israel atau pembantaian Israel terhadap penduduk di Gaza. Ini mencerminkan bahwa Amerika Serikat tidak mau memikul beban perang di Gaza itu yang telah menimbulkan kesedihan dan kecaman internasional, sehingga perang ini harus diselesaikan secepatnya itu. Nah, itulah yang membuat selain William Burns juga yang bolak-balik ke Timur Tengah untuk berunding, juga ini yang ke-8 kali Anthony Blinken datang ke sana. Nah, perlu kita ketahui beberapa hal untuk menggambarkan betapa daruratnya situasi krisis di Timur Tengah yang dipicu oleh genosida Israel di Gaza terhadap dampaknya kepada dunia internasional. Nah, beberapa ini untuk menggambarkan apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dan untuk menjelaskan kenapa Amerika Serikat begitu sibuk mengurusi masalah ini. Pertama, sejak Januari itu Mahkamah Internasional atau juga dikenal sebagai Mahkamah Dunia, yang bahasa Inggrisnya itu adalah International Court of Justice, itu sudah 2 kali mengeluarkan perintah kepada genosida untuk perintah kepada Israel untuk segera menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Genosida yang diajukan oleh oleh Afrika Selatan ini telah disambut oleh awal itu 34 negara. Maksudnya penghentian genosida itu kan? Iya. Nah, sekarang ini Mesir, Turki, Kolombia, Meksiko sudah ikut mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari persidangan genosida di Mahkamah Internasional itu. Sidang ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Kriminal Internasional yang dipimpin oleh Karim Khan, warga Inggris, itu telah mengeluarkan permohonan kepada panel jaksa ICC tadi untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Juga terhadap 3 pemimpin Hamas. Nah, ini kita mesti ingat bahwa ICC ini beranggotakan 142 negara. Dengan demikian, kalau Israel, pemimpin Israel yang saya sebutkan tadi, Benjamin Netanyahu khususnya, dia mendatangi atau menginjak kaki di 142 negara anggota ICC, maka negara itu wajib menangkap mereka. Karena itu Presiden Prancis Emmanuel Macron
sudah menyatakan persetujuan apabila Netanyahu menginjak Prancis, Prancis akan tangkap. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa keberatan Amerika Serikat terhadap surat perintah penangkapan atau arrest warrant ini yang mau dikeluarkan oleh ICC secara resmi itu tidak cukup menggentarkan sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk urung, sebab begini, beberapa waktu lalu ICC atau Mahkamah Kriminal Internasional itu mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena pelanggaran kemanusiaan atau pelanggaran HAM di Ukraina. Nah, Presiden Amerika Serikat dan negara-negara NATO seluruhnya mendukung arrest warrant itu, surat penangkapan terhadap Vladimir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah, kalau Mahkamah Kriminal Internasional yang sama mengeluarkan arrest warrant untuk pemimpin Israel dan ditentang oleh Amerika Serikat, maka posisi moral Amerika Serikat terhadap arrest warrant yang diberikan ICC untuk Vladimir Putin itu menjadi tidak bermakna karena Amerika Serikat tidak konsisten. Memang Israel bukan anggota Mahkamah Mahkamah Kriminal Internasional. Rusia juga bukan anggota. Tetapi Palestina adalah anggota. Dan Ukraina adalah anggota. Sehingga ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa Mahkamah Kriminal Internasional tidak mempunyai jurisdiksi terhadap Israel, itu terpatahkan karena Mahkamah Kejahatan Internasional itu mempunyai jurisdiksi terhadap anggotanya yang melakukan genosida atau pihak lain melakukan genosida terhadap dia. Oleh karena itu Ukraina, ketika Rusia melakukan pelanggaran di sana, ICC mengeluarkan arrest warrant untuk Putin. Menangkap Putin ya. Iya. Jadi harus konsisten. ICC itu harus menangkap Netanyahu juga. Bahkan itu kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Gaza jauh lebih kejam daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Kita tidak bisa membenarkan semua kekerasan gitu. Ini cuma sekedar perbandingannya untuk melihat bahwa ketidakkonsistenan Amerika Serikat dan dalam hal kaitan ini. Nah, itu Ukraina itu negara besar, dia punya militer profesional, punya peralatan senjata, dan dibantu penuh baik finansial maupun aset-aset militer kepada Ukraina. Itu pun jadi bisa dibilang agak berimbang antara Ukraina dengan Rusia. Palestina ini bangsa yang terjajah selama 76 tahun terakhir. Dan dia bukan kekuatan yang seimbang dengan Israel secara militer. Nah, ketika dia melawan, yang dibenarkan oleh piagam PBB sebagai pihak tertentu, kok ketika Mahkamah Dunia atau Mahkamah Internasional dan Mahkamah
kejahatan internasional ini mengadili permasalahan Israel Hamas ini secara adil, itu Amerika Serikat menunjukkan sikap yang hipokrit, standar ganda gitu. Amerika Serikat yang hipokrit ya. Iya. Iya, Dia standar berpihak kepada Ukraina dalam soal pelanggaran HAM oleh Rusia, tapi dia mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Hamas. Bahkan menyatakan bahwa Israel hanya melakukan pembelaan diri. Kalau melakukan pembelaan diri, dia tidak akan membunuh ibu-ibu, anak-anak dengan sengaja lagi melakukan itu. Israel mengatakan mereka melakukan pembelaan diri ya. Ya, jadi Amerika melakukan semacam Standar ganda. standar ganda ya, sikap bahwa hipokrit. Israel ini Sekedar membela diri. membela diri. Itu jelas-jelas kan kasat mata, Iya. bisa dilihat kan, Iya. dunia melihat Iya. bahwa ini ketidakadilan yang luar biasa Iya. yang dibela oleh Amerika. Iya. Jadi kalau dengan Amerika, ya Yahudi itu Amerika kecil kan gitu. Iya. Nah, itu gimana Bib? Anunya apa namanya penjelasannya lebih detailnya lagi. Ya, tadi kan yang sudah kedua kan, yang ketiga itu pelapor khusus PBB bidang HAM, yaitu Francesca Albanese, setelah melakukan penelitian di kancah perang, datang dengan laporan yang menyatakan bahwa Israel telah melakukan 3 dari 5 ciri genosida terhadap Palestina. Nah, yang keempat, PBB sudah menyerukan mengenai kelaparan dan pembinasaan yang luar biasa terhadap orang-orang Palestina di Gaza, juga di operasi militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. PBB meminta supaya perang cepat dihentikan karena ini sudah unprecedented, sudah pasca Perang Dunia Kedua tidak ada presiden kekejaman yang terjadi di Gaza pada saat itu. Berikutnya, protes terhadap Israel itu telah menjalar di kampus-kampus Amerika Serikat. Nah, ini untuk pertama kalinya kampus di Amerika Serikat itu bergejolak. Padahal kultur politik di Amerika Serikat itu adalah pro Palestina tanpa reserve. Itu terjadi selama ini. Nah, gerakan mahasiswa ini di Amerika Serikat yang telah menjalar juga di kampus-kampus di Eropa, itu mengkhawatirkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena dalam sejarah Amerika Serikat gerakan mahasiswa ini pernah berhasil menjatuhkan pernah berhasil upaya mereka itu, yaitu mereka memprotes dukungan Amerika Serikat terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan, yang akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk berbalik. Yang kedua, berkat mahasiswa Amerika Serikat keluar dari Vietnam setelah kekerasan yang terjadi di sana. Ya, pendudukan di Vietnam. Iya, dan Amerika Serikat juga menggunakan mereka menyebutnya yellow cake, kue kuning gitu. Itu bahan kimia juga digunakan terhadap orang Vietnam dan tidak bisa terima oleh rakyat Amerika Serikat. Gerakan ini akan merugikan Amerika Serikat dalam merugikan Joe Biden dalam Pilpres
November mendatang. Karena bukan cuma mahasiswa, tapi juga gerakan-gerakan sipil, masyarakat sipil seperti gerakan kulit hitam yang LSM pendukung hak asasi manusia, mereka itu merupakan yang terbesar di Amerika Serikat. Mereka sudah turun juga untuk memprotes. Berikutnya, Amerika Serikat semakin terisolasi dari dunia internasional. Nah, karena negara-negara Eropa pun sudah tidak bisa mentolerir kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Itu terlihat dari berubahnya sikap Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Slovenia. Negara lain akan menyusul negara Eropa. Mereka sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Israel itu sudah melanggar garis merah yang tidak bisa ditolerir oleh bangsa Eropa lagi. Dan untuk lebih jelas lagi menggambarkan mengenai perubahan politik di Eropa itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan parlemen Uni Eropa itu Gaza menjadi perbincangan di kalangan para calon legislatif ini yang menduduki parlemen Uni Eropa. Ini pertama kalinya Gaza itu menjadi bahan kampanye utama di mereka. Berikutnya, negara-negara Arab juga kecewa berat terhadap Amerika Serikat. Itu terlihat dari pada pertengahan Mei, itu mereka melakukan KTT darurat juga di Manama, Bahrain. Dan di ujungnya mereka mengeluarkan resolusi yang tidak bisa menerima lagi kekejaman Israel di Gaza dan menuntut Amerika Serikat supaya selesaikan penghentian genosida atau ethnic cleansing yang terjadi di Gaza ini sesegera mungkin. 1 minggu berikut mereka pergi ke Cina. Di Beijing mereka juga mengeluarkan sikap yang sama menuntut ini. Dan Cina mendapat simpati dari negara-negara Arab karena Tiongkok bersikap adil. Dia mendukung, dia menyatakan bahwa Hamas itu bukan organisasi teroris seperti dituduhkan oleh Israel, Amerika Serikat, dan sekutu di Eropa. Tapi mereka adalah pejuang kemerdekaan. Nah, dari situasi ini yang saya sudah gambarkan tadi, itu membuat Amerika Serikat gelisah. Di satu pihak, Biden ini membutuhkan dukungan lobi Yahudi di Amerika Serikat dan kaum evangelis yang jumlahnya cukup besar di Amerika Serikat. Ini yang membuat dia akhirnya terus melindungi Amerika Serikat, melindungi Israel, karena dia berharap dukungan dari lobi Yahudi dan kaum evangelis dan kelompok-kelompok masyarakat yang pro Israel. Nah, soal lobi Yahudi itu nggak bisa nggak bisa diremehkan. Jadi lobi Yahudi yang begitu dahsyat ya. Dimanapun di dunia ini begitu ngomong soal lobi Yahudi, orang udah tahu nih. Gimana tuh? Dan yang paling top itu lobi Yahudi yang terkenal itu AIPAC. AIPAC itu American Israel AIPAC, Amerika Israel Public Affairs
komite. Jadi komite urusan publik Amerika Serikat Israel. Itu dalam pemilu Amerika Serikat itu dana itu menentukan. Dana. Iya, dana menentukan. Nah, beda memang dengan kita. Kalau di kita ini kan money politik itu kan dilarang. Tapi di Amerika Serikat dibenarkan. Yang penting transparan dan ada undang-undang yang membumi. Nah, itu mahal dalam pemilu Amerika Serikat, itu mahal betul. Gitu. Nah, yang bisa menyediakan dana cukup untuk para calon presiden Amerika Serikat itu lobby-lobby Yahudi dan AIPAC terutama itu. Dia sumbang sampai jutaan dolar Amerika Serikat. Tanpa mereka itu presiden tidak akan. Itu yang dibilang lobby Yahudi. Itu yang dibilang lobby Yahudi. Iya, lobby Yahudi. Dan mereka bukan cuma ini terhadap presiden, mereka juga membiayai anggota-anggota legislatif. Oleh karena itu Kongres Amerika Serikat itu juga dikuasai oleh para anggota yang didukung oleh lobby Yahudi. Kalau enggak mereka tidak akan bisa menjadi anggota parlemen karena mereka perlu dana besar. Nah, tadinya masalah Palestina ini mungkin tidak akan berpengaruh di masa-masa lampau pemilu-pemilu Amerika Serikat sebelumnya. Tapi saat ini Biden terkejut. Generasi baru di Amerika Serikat itu ternyata punya mindset yang sudah berubah. Globalisasi membuat mereka itu share aspirasi dengan dunia di luar Amerika Serikat. Sehingga political establishment, kemapanan politik yang berbasis kepada kultur pro-Israel itu sekarang ini tergoncang oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok kami di sana. Nah, sementara kelompok minoritas Arab, Muslim, dan Black community atau komunitas berkulit hitam di Amerika Serikat itu yang akan menentukan kemenangan Biden. Dan dalam jajak-jajak pendapat yang terakhir di Amerika Serikat, itu pendukung Demokrat di mana merupakan partai politiknya Biden itu tinggal 20%. Oh ya? Ya. Nah, dia harus menghadapi Donald Trump yang menurut jajak pendapat itu menang dari Biden. Jadi Biden itu terjepit. Ini untuk kepentingan pribadi dan ini politik kekuasaan. Di satu pihak, kalau dia bertahan dengan apa yang disebut sebagai ironclad supporter, pendukung yang sangat kokoh terhadap Israel, maka dia akan kehilangan ini komunitas Arab, komunitas Muslim, dan komunitas Black, kulit hitam. Dan Biden sudah pasti akan kalah dalam menghadapi Trump pada bulan November. Makanya Biden. Tetapi kalau dia mau tekan Israel, dia akan kehilangan dukungan AIPAC. Iya, makanya. Jadi dia mau dia harus bela Israel ya bisa-bisan ya. Demi kepentingan politiknya Biden tadi, dia akan bela Israel sampai habis-habisan kan? Keduanya kan seperti itu kan? Seharusnya begitu. Tapi sekarang ini keadaan sudah berbalik. Kalau dia mendukung Israel habis-habisan, dia kehilangan ini. Dukungan tadi kan? Iya, dukungan tadi. Dan dia akan kalah. Jadi bagaimana sekarang dia menempatkan diri untuk menjaga pemilih tradisional Partai Demokrat, yaitu komunitas Muslim, komunitas berwarna, Hispanik, dan kelompok hitam ini. Dia menjaga ini, tapi dia juga tidak mau dukungan dari lobby Yahudi. Nah, menyeimbangkan di antara itu seperti orang yang berjalan di atas tali. Menjaga keseimbangannya sangat
sangat berat. Sangat berat ya. Ya, itu yang menjelaskan kenapa Blinken ini bolak-balik ke Timur Tengah. Iya, iya, iya. Dia mau push terhadap penyelesaian masalah ini, tetapi tidak bisa diterima oleh negara-negara Arab, juga Palestina, karena kebijakan Amerika Serikat itu parsial atau kebijakan yang memihak Israel. Israel, jelas-jelas membela Israel ya. Iya. Iya, iya. Nah, pada saat yang sama, Arab ini telah mempunyai kartu tawar yang baru. Kalau sebelumnya pasca Perang Dingin, Amerika Serikat ada negara satu-satunya negara adidaya, kini abad Asia. Setelah Cina muncul dengan basaran ekonomi terbesar nomor 2 di dunia, dan kompetisi Amerika Serikat di Asia Pasifik, lalu kompetisi atau perlawanan negara-negara Barat terhadap Rusia di Eropa, membuat Amerika Serikat terjepit. Dia bisa kehilangan dukungan negara-negara Muslim dan Islam dan juga dunia ketiga kalau dia membiarkan terus kebijakan pro-Israel tanpa reserve. Ya, karena dalam persaingan dengan Cina yang sekarang ini pengaruhnya sedang tumbuh di Timur Tengah akibat dari sikap simpati dia terhadap perjuangan Palestina dan sikap negara-negara Arab. Nah, bagaimana sekarang ini kita melihat ada perubahan-perubahan Amerika Serikat walaupun berupa lip service gitu. Karena di satu pihak dia misalnya contoh, dia bilang Rafah adalah garis merah. Artinya dia menentang serangan Israel ke Rafah. Itu kota paling selatan di Gaza. Nah, kota ini jadi tempat pengungsi Palestina. Yang dari Gaza Utara dan Gaza Tengah, semua berkumpul di situ. Jumlah orang yang berdesak-desakan di bawah tenda itu ada sekitar 1,4 juta orang pengungsi Palestina itu. Dan PBB sudah memperingatkan, kalau Israel menyusup ke Rafah, maka korban sipilnya luar biasa besarnya. Nah, Amerika Serikat akan terpukul hebat, semakin terisolasi dari dunia internasional kalau dia membiarkan Israel menyerbu Rafah. Nah, oleh karena itu Biden dalam interview dengan CNN dia menyatakan bahwa Rafah adalah garis merah. Apabila Israel melakukan serangan ke Gaza, maka Amerika Serikat akan memboikot atau mengembargo senjata ofensif, yaitu bom yang beratnya sekitar 2 ton, satu bomnya itu, yang selama ini dipakai Israel untuk menghancurkan Gaza itu bom-bom. Tapi ketika Netanyahu tahu betul bahwa tanpa dukungan lobby Yahudi, IPAC di Amerika Serikat, Biden itu nggak bisa bikin apa-apa. Karena itu garis merah yang digariskan oleh Biden dilakukan oleh Netanyahu. Netanyahu dia tahu kartunya ya. Iya. Masya Allah. Karena partai-partai kanan di dalam pemerintahan koalisi Israel ini, yaitu Menteri Keamanan Nasional, yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan yaitu Bezalel Smotrich sudah mewanti-wanti Netanyahu, kalau lo tidak menyerang Rafah, kita mundur dari koalisi. Nah,
Kalau mereka mundur, pemerintahan Israel akan runtuh, pemerintahan Netanyahu akan runtuh. Kalau runtuh, Israel itu karir Netanyahu itu akan berakhir. Ya, jadi ini semuanya kepentingan politik ya, menjelang pemilihan Netanyahu maupun pemilihan Biden ya. Ya, Luar biasa menariknya blak-blak politik tentang Timur Tengah dengan habis sebutnya ini. Kita akan lanjutkan dengan episode yang akan datang, Bib, ya. Ya. Karena panjangnya cerita ini, beberapa episode kita akan terus ya, kita tayangkan di Peace dan Has Channel. Insya Allah kita masih punya kesempatan untuk itu, Bib, ya. Ya, terima kasih banyak waktunya, Smith. Ya. Mudah-mudahan blak-blakan politik ini bermanfaat buat bangsa Palestina ya, dan kita juga mengingatkan para tokoh-tokoh dunia, terutama Indonesia ya, untuk menggagas ya tentang konvensi ya, supaya di samping usaha dari proposal supaya dunia Islam ini tidak menjadi ayam sakit yang tidak berdaya karena tidak menggambarkan kekuatan yang sebenarnya, dan ditonton oleh seluruh dunia. Nah, ini akan jadi presiden bagi Israel bahwa ternyata dunia Islam cuma bla 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 bla, nggak bisa bikin apa-apa. Nah, ini momentumnya. Mereka harus bersikap keras dan tahu kekuatannya. Bahwa Amerika Serikat itu, kalau Israel negara kecil bisa mengendalikan politik Amerika Serikat, kenapa 57 negara anggota OKI yang sangat strategis dengan penduduknya hampir hampir 2 miliar itu nggak bisa mengubah suatu realitas politik global yang terkait dengan kepentingan umat Islam itu sendiri. Maka orang bertanya, ini sebenarnya organisasi kerjasama Islam, OKI ini didirikan untuk apa? Secara ekonomi pun, perdagangan di antara anggota-anggota OKI itu cuma 10%. Ya, jadi ini saatnya Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, ya, terbesar umat Islamnya, menunjukkan giginya ya, tidak cukup dengan demo, tapi harus ada gerakan-gerakan politik, gerakan politik dan itu. Ini momentumnya. Kalau ini Amerika Serikat bisa mendengar suara mereka, maka performa mereka atau kinerja mereka di tingkat global itu nanti akan efektif karena ada presidennya, mereka bisa menekan Israel. Kita berharap Indonesia menjadi inisiator inisiator untuk perdamaian di Palestina insya Allah. Selain proposal Biden, ada inisiator dari Habib Smith tadi menganjurkan agar Indonesia menjadi sebagai inisiator pelopor untuk menggerakkan negara-negara konvensi internasional OKI khususnya untuk bergerak menekan kebiadaban ini ya. Apalagi pemerintah kita itu punya kewajiban, itu kewajiban konstitusional bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu perintah konstitusi. Itu sebabnya PDIP dan partai-partai lain itu sejak Soekarno sampai sekarang itu konsisten berpegang kepada semangat dari konstitusi kita. Jadi ada landasannya, ada pijakan moral kita. Karena kita pernah menjadi dijajah oleh Palestina, oleh negara-negara Barat, dan salah satu negara yang pemicu bagi bergulirnya bola salju kemerdekaan Indonesia itu adalah bangsa Palestina. Jadi kita harus bersyukur kepada Palestina ya. Nah, saatnya kita mengembalikan utang itu. Membalas budi sama mereka. Balas budi politik, insya Allah. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut terus Has dan Peace Channel, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.